Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Andi di channel Andi PML. Oke, teman-teman. Uh, Video kali ini saya akan coba uh, sedikit membahas ya. Ya, sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui, tapi sekedar berbagi pengalaman untuk teman-teman yang baru memulai untuk budidaya pakan alami ya teman-teman, karena ini sudah saya siapkan beberapa pertanyaan dari teman-teman soal bagaimana kita memulai budidaya pakan alami. Yang pembahasan kali ini kita akan bahas kutu air ya teman-teman, atau moina. Oke, langsung saja di pertanyaan pertama. Yang perlu disiapkan apa? Yang pastinya pertama adalah wadahnya ya teman-teman. Jadi sebelum budidaya kita harus siapkan wadah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan wadahnya seperti apa, ya semakin luas wadahnya, kolam, bak atau sebagainya, otomatis akan hasilnya akan lebih banyak teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan tempatnya kecil bisa apa enggak, ya tentu saja bisa. Tapi kalau teman-teman mengharapkan hasil yang banyak, teman-teman harus menyiapkan wadah yang cukup banyak juga. Kalau luasan tempat kulturnya itu kecil, misalkan ember cat yang kecil-kecil 5 liter atau 20 liter. Nah, teman-teman harus siapkan yang banyak supaya kebutuhan pakan teman-teman juga hasilnya akan banyak. Nah, syukur-syukur kalau punya lahan yang luas, ya disiapkan tempat yang luas juga. Oke, kemudian yang kedua, air. Kita siapkan air yang bagus seperti apa? Tentu saja air bekas yang bagus ya teman-teman. Kalau menurut pengalaman saya, entah itu air bekas ikan lele, nila, cupang dan lain sebagainya, intinya lebih cepat berkembang dibanding dengan air baru. Meskipun air baru seperti air sumur dan lain sebagainya juga bisa digunakan seperti yang ada di video-video saya sebelumnya. Nah, cuman yang kurang recommended adalah air pump. Nah, jadi kalau misalkan air pump, teman-teman juga harus lihat di daerah masing-masing. Kalau di daerah saya kandungan kaporitnya terlalu tinggi, jadi agak repot untuk menyesuaikan dengan si kutu airnya. Terlalu banyak treatment yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah starter. Nah, sering banyak yang ditanyakan starter gimana kalau nggak pakai starter. Ya sebenarnya bisa-bisa saja, tapi itu akan lebih lama teman-teman ya. Jadi kita butuhnya memperbanyak. Nah, tentu saja butuh awalan atau starter, bibit, benih dan lain sebagainya. Dan benihnya itu, starternya itu juga harus kualitasnya yang bagus teman-teman. Jangan tercampur dengan misalkan Cyclop, Copepod dan lain sebagainya. Jadi diusahakan menyiapkan starter bibit kutu air yang bagus juga, agar hasilnya teman-teman lebih cepat, lebih cepat banyak ya. Kemudian yang keempat, nah pakannya apa? Si kutu air tentu saja butuh makan ya. Kalau saya pribadi ada pakan utama dan ada pakan tambahan teman-teman. Nah, jadi si kutu air itu kalau pakannya
sedikit nggak berkembang, kalau pakannya banyak juga akan merusak air ya. Jadi kalau saya sebenarnya seperti beberapa kali yang saya bilang, saya suka lebih favorit di green water. Tapi kita juga harus melihat musimnya seperti apa. Nah, kalau recommended masing-masing ya tergantung musim ya. Kalau saya sih sekarang musim di tempat saya hujannya lumayan kencang, curah hujan tinggi, akhirnya saya pakai kohe. Nah, pakai kohe bisa aja kohe puyuh atau kohe ayam, tapi yang diusahakan yang makan pakan dengan protein tinggi ya teman-teman. Jadi entah itu ayam potong atau ayam petelur, jadi jangan pakai ayam kampung karena terlalu lama nanti ininya perkembangan kutu airnya, karena si kutu air juga membutuhkan pakan yang berprotein. Nah, kemudian ada pakan tambahan. Pakan tambahan saya berikan ya 1-2 hari sekali ya. Itu saya buat ya seperti teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, saya buat dari dedak. Nah, itu saya berikan untuk semacam camilan buat kutu airnya. Nah, seperti itu. Supaya nutrisinya ada setiap hari. Kemudian yang kelima, nah ini yang beberapa kali saya sampaikan sama teman-teman, misalkan yang baru mulai ya, hindari penggunaan probiotik yang berlebihan teman-teman, seperti EMPA dan lain sebagainya. Oke, misalkan sebenarnya bagus juga, tapi teman-teman kalau takarannya kurang pas nanti akan merugikan teman-teman sendiri, karena yang pertama airnya cepat berlumut, cepat rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman gunakan misalkan cek video saya sebelumnya yang dedak saja tanpa probiotik, nah itu saya buat untuk teman-teman yang baru memulai kultur ya teman-teman, budidaya pakan alami. Nah, itu lebih mudah sebenarnya. Kalau video-video saya sebelumnya memang masih menggunakan semacam probiotik dan lain sebagainya. Nah, itu untuk alternatif saja. Nah, gimana saya coba bikin yang pakan yang terakhir, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang baru memulai dan ya sedikit kesulitan, makanya saya coba bantu dengan pakan tersebut. Oke, kemudian yang ada pertanyaan berikutnya tentang penggunaan kohe ya teman-teman. Jadi bagus mana? Kohe puyuh, ayam, pedaging, petelur dan lain sebagainya. Oke, sepertinya saya tidak terlalu fanatik dengan satu jenis metode ya teman-teman. Saya gunakan, saya terus coba supaya kalau ada yang terbaik, termudah, saya akan share sama teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan ada plus minusnya, yang sering banyak digunakan adalah kohe puyuh. Nah, karena beberapa waktu terakhir ini si kohe puyuh itu sempat favorit ya. Tapi kalau teman-teman takarannya terlalu banyak, si kohe puyuh itu akan membuat airnya semakin hitam ya, tambah hitam dan nanti sulit untuk mengontrolnya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, ada pertanyaan lagi, Bang, gimana kalau sesudah ngebum seringnya tidak ngebum lagi? Nah, bagaimana caranya agar supaya ngebum lagi? Nah, teman-teman jangan lupa si kutu air itu tetap butuh makan ya. Setelah teman-teman panen pun itu teman-teman harus kasih pakan tambahan lagi ya. Pakan hariannya tetap dikasih, jangan cuma pakan utamanya.
Karena apa? Ketika kita panen, yang di atas kita panen, nah di bawah permukaan wadah itu masih banyak lagi yang kecil-kecil. Nah, si kutu air kecil, anakannya dan lain sebagainya itu tetap butuh makan teman-teman ya. Jadi jangan dibiarkan saja. Nah, itu yang akan membuat si kutu air ngebum lagi. Nah, karena si anakan-anakan itu yang akan nantinya konsumsi pakannya kalau teman-teman kasih pakan. Nah, kalau tidak dikasih pakan tentu saja itu akan susah ngebum lagi. Nah, kira-kira itu aja teman-teman ya, video Q&A tips and trick kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, kita hanya sharing saja. Semoga teman-teman bisa terapkan di tempat teman-teman masing-masing. Nah, terima kasih sudah mengikuti saya di video kali ini. Sampai ketemu lagi. Nah, jangan lupa kalau ada pertanyaan, teman-teman juga bisa ketik di kolom komentar. Nanti akan coba kita carikan solusinya supaya kita bisa bareng-bareng kultur kutu air. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.